Dan sekarang jam 10.15, jadi kita ada waktu 50 menit untuk kita mendengarkan 40 menit ya, kita mendengarkan paparan materi dari Ibu Krisna Dewi. Saya persilahkan Ibu. Baik, terima kasih Ibu Tanti. Shalom Bapak Ibu semuanya, Pak Pendeta Yusia, Pastor Romi, Pastor Kristika, semuanya Bapak Ibu ya. Senang sekali kita berjumpa dalam apa ya? Ya, belajar sama-sama kembali disegarkan, di-refresh ya akan peran kita sebagai orang tua. Karena hari ini kita mau belajar tentang bagaimana kita memahami ya anak-anak kita khususnya di zaman sekarang ini kan. Zaman kita kan beda dengan zaman anak-anak kita gitu ya. Dan dalam waktu yang singkat ini semoga kita bisa apa ya semakin dikuatkan akan peran panggilan kita sebagai orang tua. Kalau anak-anak ya Bapak Ibu ya, anak-anak kadang-kala kalau dalam kasus-kasus yang saya tangani orang tua mengeluhkan gitu ya, orang tua misalnya ngajari anak, mengajarkan ke anak tidak boros. Kemudian orang tua yang menasihati ini mengatakan, dulu ya nak, zaman mamah dulu makan aja itu susah loh. Mbok ya jangan minta ayam terus misalnya gitu ya. Kemudian anak-anak zaman now nih akan menjawab, siapa suruh lahir zaman dulu. Dengan entengnya, dengan tanpa beban dia akan mengembalikan ke kita, siapa suruh lahir zaman dulu. Atau kalau anak kita minta ganti sepatu, sementara kalau dulu kita aduh dulu ya mama itu ya sepatu kalau belum sobek belum diganti, bahkan kita sekolah itu jalan kaki loh nak. Kita nasihatinya anak-anak seperti itu, tapi anak zaman now dia akan menjawab, salah sendiri. Siapa suruh jalan kaki, nggak pakai sepatu. Bapak Ibu, tentu kalau kita dewasa ya secara hati, rohani kita, karakter kita, kita tidak akan terpancing, tidak akan terprovokasi dengan jawaban-jawaban anak-anak yang sekarang tentu jauh berbeda dengan zaman kita dulu. Nanti saya akan jelaskan bagaimana ada generasi-generasi karena zaman, bagaimana memahami anak sesuai dengan perkembangan zaman. Zaman itu kan sebuah masa, nanti saya akan jelaskan ya. Dan di setiap generasi itu biasanya akan ada apa ya, sekitar 20-an tahun lah perbedaannya, tahunan gap generasi itu. Nanti saya jelaskan ada generasi baby boomer sampai generasi alpha yang saat ini ya masih kecil-kecil, duduk di bangku PAUD mungkin gitu ya. Ya, oke. Sekarang kita masuk ke materinya ya. Saya tidak perlu memperkenalkan diri karena sudah memperkenalkan diri ya dari beberapa waktu yang lalu kebanyakan di sini ya. Jadi saya pikir kita sudah saling mengenal satu keluarga lah di IM ini ya, Infinity Ministry. Oke, next berikutnya Bu Tanti. Ini dibantu Bu Tanti, thank you gitu ya, share screen-nya. Jadi, yuk kita pahami siapa anak itu. Ya, itu yang harus kita pahami. Siapakah anak itu? Ya, kalau boleh di slide-nya itu ya di dalam PowerPoint ini anak itu gambarannya di slide yang kedua itu macam-macam. Nah, ini juga menggambarkan anak-anak zaman sekarang. Ya, ekspresinya. Ada yang kalau dinasihati melawan, teriak, nggak terima, ya. Jadi kadang-kala zaman sekarang ini banyak orang tua kadang-kadang takut ke anak. Saya takut Bu, ke anak saya kalau ngomong mesti hati-hati. Aduh, kalau anak yang nomor 1 ini mah gampang. Nomor 2 mah, aduh, saya mesti lihat dulu situasinya. Saya mesti lihat dulu bagaimana dia hari ini, moodnya kayak apa. Beda lagi dengan adiknya, beda lagi dengan mamahnya, beda lagi dengan macam-macam. Nah, hari ini kita belajar gitu ya, bagaimana
sekali lagi anak zaman sekarang beda dengan dulu. Ini gambaran juga yang negatif sih ya, ini ya, gambarannya yang kalau dulu kita dimarahin, diem, mendengarkan, ya dulu kita nggak pakai gadget-gadget gitu ya. Sekarang anak banyak yang kecanduan gadget, kemudian banyak yang fashionable, pokoknya penampilan deh nomor satu, ya. Banyak yang itu kan kayak penipu pada bohong, ya. Kemudian nilai-nilainya buruk karena mungkin gampang nyalain kita, gampang nyalain keadaan, gampang menyerah, ya, gampang sekali untuk mengkambing hitamkan situasi. Makanya kan ada sebutan strawberry generation, generasi strawberry. Strawberry itu lembek, ya, nggak ada strawberry yang keras gitu ya. Beberapa hari aja dipegang udah langsung lembek. Artinya menarik. Anak-anak kita zaman sekarang menarik, pinter, mau browsing apapun, bikin animasi segala macam tugas-tugasnya dengan kepandaiannya di zaman now ini dengan gadget yang ada. Tetapi hati banyak yang rapuh. Nah, kalau zaman sekarang beda dengan zaman yang dulu, maka nanti saya akan jelaskan pola asuhnya juga mesti berbeda. Dan parents zaman now itu yang mau berhasil, yang akan berhasil seperti apa nanti saya akan jelaskan. Kalau kita masih pakai dulu, apalagi pola asuh kita memakai cara orang tua kita dulu, wow, kacau, kacau sekali. Akan banyak tidak berhasil kalau dulu kita dibesarkan oleh keluarga yang otoriter misalnya, yang kaku. Karena parents zaman now untuk mendampingi memahami anak di zaman sekarang ini harus fleksibel sesuai dengan zamannya. Orang tua mesti luas, mesti lentur. Ya, ajak anak main layang-layang ketika anak masih kecil, cowok misalnya gitu ya. Jadi kreatif juga. Ajak untuk mungkin yang macam-macam menggambar atau main film yang sama-sama dengan ada di gadgetnya. Jadi tidak melarang anak semata-mata, tetapi kita juga bisa membatasi 1 hari 1 jam, 2 jam sesuai usia, tapi kita nimbrung di dalamnya. Main apa sih? Bisa main ini enggak? Yang mendidik tentu saja. Ya, oke. Next berikutnya. Bapak Ibu mesti paham ya, kalau kita punya anak itu waktu kita terbatas. Ya. Beda dengan suami istri, kita kan harus membangun hubungan relasi yang sampai seumur hidup. Hubungan yang tak terbatas seumur hidup hingga maut memisahkan kalau dengan pasangan suami istri. Tapi dengan anak, ini anak saya sehari ini nggak ada di rumah semua nih. Nanti malam satunya mau konser, dia sebagai direktur proyeknya konser untuk Ruang Rindu namanya, Intimate with God. Bagaimana bangun keintiman dengan Tuhan melalui musik. Sudah sibuk dari jam 5 tadi sudah berangkat. Yang satunya sedang KKN di daerah Sumedang Selatan. Jadi anak kami 2, satu sudah bekerja, satunya sedang KKN. Sehari-hari saya sudah berdua lagi. Artinya apa? Waktu kita terbatas. Waktu kita sangat terbatas dengan anak-anak. Apalagi nanti kalau anak-anak sudah menikah. Ini saja anak saya dua-duanya keluar kota, artinya bahwa kuliahnya di luar kota semua di Bandung, Pajajaran sama Parahyangan. Saya sudah dari usia anak saya 17 tahun sudah mulai terbatas waktunya. Nggak bisa bersama-sama setiap hari. Makanya gunakan sebaik-baiknya waktu yang Tuhan berikan untuk membangun kedekatan dengan anak kita. Apalagi di zaman now yang, maaf kata, kadangkala dengan adanya kecanggihan teknologi, gadget, itu lebih menarik daripada kita yang mungkin kadang-kala manyun. Tahu manyun itu apa ya? Nggak suka tersenyum. Ya Bapak Ibu sini-sini semua pastikan tersenyum, yuk senyum semua gitu ya. Karena anak-anak tuh senang kalau kita itu ramah, ya baik, komunikatif, ya. Jadi jangan manyun, jangan pelit tersenyum, jangan pelit memuji, jangan pelit untuk memeluk, membelai kepalanya, karena itu yang dibutuhkan anak di zaman sekarang ini. Apakah kebutuhan utama anak kita? Kalau tadi kita belajar siapakah anak kita, kadangkala
perilakunya, ya. Kalau tadi contoh negatif, ada yang melawan, ada yang ngeyel, ada yang tipu-tipu. Tapi sebetulnya kalau ditanya siapakah anak itu adalah anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan yang sangat indah, yang dimana kita diberi tanggung jawab untuk melanjutkan yang dari Tuhan itu indah. Yang dari Tuhan, anak-anak itu kan indah, unik. Ya. Nah, keindahan, keunikan ini kita harus rawat, pelihara supaya tetap kedapatan indah. Akhirnya bisa dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, kebutuhan utama anak kita itu kita harus paham, Bapak Ibu. Kebutuhan utama anak kita itu pasti cinta. Ya. Dalam ilmu psikologi ada 3 kategori. Cinta itu di situ ada keintiman. Jadi ketika Bapak Ibu sebagai orang tua mencintai anak kita, pastikan ada keintiman secara rohani, secara hati, emosi, ngerti ini. Senangnya anak itu apa? Ngerti. Yang tidak disukai anak apa? Kita juga ngerti. Anak nggak suka diomelin, jangan diomelin. Dikasih tahu baik-baik. Kenapa seperti ini? Coba jelasin kenapa kamu melakukan ini. Nanti habis ini saya jam 11 kalau di Bali jam 12 ya. Itu harus memimpin seminar lagi parenting. Temanya mendidik anak tanpa teriakan. Mendisiplin anak tanpa teriakan. Mari kita refleksikan dalam kehidupan kita. Siapakah kita ini sebagai orang tua yang dianugerahi anak? Apakah dalam mendidik kita sudah memberikan cinta? Sehingga anak itu bersyukur dengan keberadaan kita dan kehadiran kita. Jangan sampai justru anak gak suka dengan kita, kepahitan dengan kita, karena kita teriak-teriak, atau mungkin kita memain kekerasan. Nah dulu saya begitu, Bu, berarti belum beres. Harus belajar mengampuni orang tua yang dulu mendidik kita keras. Harus berdamai dengan masa lalu yang dulu. Supaya didikan yang dulu menyakitkan itu tidak terulang kembali. Kalau terulang kembali, nanti cucu Bapak Ibu dididik anak Ibu seperti itu juga. Dan Anda cuma bisa menangis. Kenapa cucuku dipukul? Mengingatkan bahwa dulu kita juga suka memukul. Makanya harus segera diputus mata rantai itu ketika kita disadarkan. Ya, melalui pelayanan kita di Infinity Ministry, maupun melalui konseling-konseling kita, ataupun melalui pembinaan dalam Zoominar saat ini. Ya, pastikan sebagai orang tua Anda memiliki cinta untuk anak-anak. Dan cinta itu ada keintiman, kedekatan. Kalau orang dekat tuh ngerti kok yang disukai anak apa. Dan Anda akan berusaha memenuhi itu. Ya, dia suka kalau dipuji. Ya jangan pelit-pelit memuji. Hebat kamu. PR-nya udah selesai. Mama bersyukur punya kamu, tadi kamu bagus pelayanan di musiknya. Kamu mempermuliakan nama Tuhan, Mama bisa merasakan hadirat Tuhan tadi ketika kamu jadi worship leader. Puji ketika karakter-karakter yang baik itu muncul. Bukan memuji, cantik kamu ya, kayak Mama, bukan. Atau gagah kamu tuh kayak Papa, bukan. Tetapi tadi kamu melayani Tuhan luar biasa. Mama bersyukur punya anak kamu. Papa bangga, tepuk pundaknya. Itu memberikan keintiman. Kemudian cinta itu pasti penerimaan. Jangan dibanding-bandingkan anak kita dengan orang lain. Kok kayak itu loh. Atau bahkan mungkin sama kakak beradik sendiri. Sehingga dalam keluarga sepertinya ada favoritisme. Kok sepertinya papa lebih suka ke adik ya? Adik itu selalu disayang papa. Aku kayaknya nggak ada harganya. Aku males sama papa. Nggak pernah kemudian ngobrol, cuma di kamar. Karena kelihatan sekali bagaimana kita memperlakukan anak kita yang berbeda. Ya, belajar untuk memahami masing-masing dengan keunikannya. Saya tidak mengatakan mendidik dengan cara yang sama ya. Karena anak itu kadang-kala ada yang satunya plekmatik, yang pendiam, santai. Ada yang satunya mungkin kolerik, keras, harus segera. Nah, kita dengan yang kolerik harus mendidik lebih lembut. Kamu belajar lembut dong, direm.
Tapi dengan pragmatis kita motivasi, ayo pasti bisa. Kamu pasti bisa, yuk maju terus, ayo. Papa doain. Hebat, pasti bisa lah, Papa doain. Jadi dengan yang mungkin takut resiko yang pragmatis, cuman pelan-pelan ini kita motivasi, kita yakinkan, tapi dengan yang mungkin tegas, kolerik, sok jagoan, kita ajar untuk lebih rendah hati. Jadi dalam mendidik, dalam parenting zaman now ini nggak bisa mendidik dengan cara yang sama. Pahami anak kita, kepribadiannya, kolerik, pragmatis, melankolis, ya, atau bahkan yang sangat perasa, ya, melankolis, flektatif, kolerik, dan juga ada sanguin. Sanguin mah akan mengatakan, Mama, nilainya juga merah matematikanya. Mama merah terus, nggak bisa. Matematika memang bukan 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 bagian Mama, tapi Mama seperti kamu. Bahasa Indonesia bagus, PPKN bagus, IPS bagus, agama apalagi. Nah, dari kita memotivasi apa ya, dengan cara mengakui kehebatan yang memang dia bisa, bukan kita berfokus pada yang anak tidak bisa, ya. Dan yang pasti kita punya komitmen dalam mendidik anak. Komitmen itu selelah apapun, saya akan adakan waktu buat anak saya. Itu namanya komitmen. Gimana hari ini ada yang sulit? Bagaimana hari ini ada yang nakal apa enggak? Ada yang mau dibantu enggak? Bukan kemudian selalu menanyakan, PR-nya dikerjain belum? Udah makan belum? Tadi main HP melulu apa enggak? Bukan begitu. Tetapi justru memahami apa sih yang kamu butuhkan, nak, yang sedang kamu pikirkan. Komitmen tuh begitu. Di tengah keletihan kita, kita hadir ke anak kita, bagaimana hari ini kamu? Ya, besok ada tugas apa? Ada yang perlu dibantu apa enggak? Ini namanya kita berempati. Nah, orang tua kadang-kala hanya, kamu mesti begini. Nggak boleh begitu. Mesti begini. Awas ya, nanti dihukum kalau kamu nakal. Minta ampun ke Tuhan. Sebetulnya itu bagian tugas kita untuk mendoakan anak kita. Ketika ada kesalahan, kita introspeksi diri. Tapi kesalahan orang tua dalam mendidik anak, khususnya juga di zaman sekarang ini, hanya banyak menuntut. Kurang bagaimana mensupport. Ya, padahal anak-anak berhasil itu ketika dia disupport. Orang tua hadir. Dia akan optimis dalam masa depannya, termasuk ketika tantangan zaman now ini, banyak tawaran-tawaran yang menggiurkan dunia ini, macam-macam kan. Yang asik-asik di dunia sana itu banyak sekali. Anak kita ketika sudah ada cinta di rumah, yakin dicintai oleh ayah dan bundanya, dia akan kembali ke rumah. Rumah itu buat dia nyaman. Ya, pastikan kita bisa hadir. Kalau ada di antara kita yang mungkin dalam mendampingi merasa ada kekurangan, wajar. Tidak ada orang tua yang sempurna. Tapi yang penting kita bisa dan mau untuk berubah. Oke, kita akan lihat satu klip video. Ya, saya berikan satu cuplikan video. Ini ada adegan yang satunya marah-marah, tapi satunya dengan penuh kasih. Tentu kita akan sepakat, kita akan memahami anak zaman now itu lebih banyak menunjukkan kasihnya. Karena kalau enggak, maaf kata ya, maaf, anak-anak akan menyepelekan Anda. Sepertinya Anda mungkin kita ini, waduh, figur yang rohani, yang memang, tapi dalam hati anak-anak kita nggak pernah mengerti. Apakah sebetulnya mereka bersyukur bangga atau justru sebetulnya ketakutan dengan Anda, nggak nyaman,
Ini ada satu klip video yang melukiskan ketika anak menumpahkan, kita lihat ya nanti ya, air. Nah, kita lihat nih. Boleh dibuka Utang. Adakah suaranya? Mamanya melotot, marah-marah sampai anaknya ketakutan. Teriak, diusir. Lihat, anaknya bereaksi seperti apa ke adiknya. Adiknya dipukul habis-habisan. Adiknya dengan bonekanya juga tidak ada rasa sayang. Lihat adegan kedua ini. Ketika menumpahkan air, mamanya tersenyum. Bahkan memberikan jeruk, anaknya senang sekali, sayang sekali. Ketika adiknya menggoda kakaknya, apakah marah? Dia memeluk adiknya dengan penuh cinta. Adiknya pun memeluk bonekanya. Ya, begitu ya. Artinya inilah lingkaran pengaruh. Ya, itu klip video yang pertama. Lingkaran pengaruh dalam keluarga. Kalau bapak ibunya penuh dengan cinta, saudara bersaudara juga akan saling mencintai. Tapi kalau orang tua marah-marah, wah, pukul ke bonekanya, ke siapapun, mungkin ke kucingnya, ke anjingnya, akan main tendang. Karena dia melihat figur yang di atasnya itu seperti apa. Ya. Jadi, Bapak Ibu, parent zaman now ya, memahami anak sesuai dengan zamannya, itu mari kita juga mendidik sesuai dengan zamannya. Oke, next berikutnya. Kita akan pelajari zaman itu apa gitu ya, mendidik itu seperti apa, ada berapa generasi saat ini. Jadi peran orang tua itu mendidik, firman Tuhan ini di Amsal pasal 29 ayat 17. Ya, didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu. Jadi kalau Bapak Ibu mendidik, itu akan menghasilkan ketentraman. Dan mendidik itu harus seimbang antara cinta kasih dan juga antara tuntutan. Jadi nggak bisa kita yang menuntut terus. Ini yang terjadi kepahitan. Harus begini, mesti begini. Kalau tidak sesuai, kita pukul anak kita. Ini yang ada kepahitan. Tapi didikan yang dari Tuhan, yang mendatangkan ketentraman, itu penuh cinta. Cinta Kristus yang unconditional love, yang tidak bersyarat. Walaupun anakku tuh ngeyelan, aku tetap mencintai kamu. Walaupun kamu tuh nilainya kurang, kamu tetap anakku yang harus aku kasihi. Kamu bisa di sini kok. Kamu pinter di bagian ini. Ini kurang nggak apa-apa, nak. Penerimaan di titik terlemah. Anak akan tentram. Didikan itu mendatangkan ketentraman. Bukan ketakutan, bukan kesakitan. Dan mendatangkan apa? Sukacita. Lihat anak-anak kita, Bapak Ibu. Habis selesai ini nanti kita lihat, mereka penuh dengan sukacita kah? Atau ketika kita selesai juminar ini, ya kok sudah selesai juminarnya? Pasti nanti khotbah lagi nih papa mama. Ya, misalnya kita bisa merasakan kok. Ya, jadi kalau didikan yang benar itu mendatangkan ketentraman, bukan buat anak saja, tapi juga buat kita yang mendidik. Dan mendatangkan sukacita kepada kita sebagai orang tuanya. Dia tidak akan mempermalukan kita. Didikan itu ajakan Tuhan. Memahami anak di usianya sesuai zamannya, sesuai kepribadiannya, di zaman anak-anak kita bertumbuh, itu ajakan Tuhan. Jadi kalau kita tidak mendidik, ada di antara kita mungkin terserahlah masa bodoh. Lu mau naik kelas apa enggak peduli. Mau makan apa enggak, sudahlah. Males ngomong, udah capek pelayanan misalnya. Anda salah.
Karena anak dihadirkan untuk dididik, ya, diayomi, dilindungi, dicintai. Next berikutnya. Ya, jadi mari kita memahami anak sesuai dengan zamannya. Ini tema kita. Didiklah anakmu sesuai zamannya. Karena mereka hidup bukan di zamanmu. Artinya jangan pakai pola asuh dulu dipakai sekarang. Dulu orang tua saya juga seperti ini. Ya kalau itu menyakitkan, tahu itu keliru cara mendidiknya orang tua kita yang kaku, jangan dipakai di zaman anak kita yang berbeda ini. Walaupun saya mau katakan pengaruh orang tua kita mendidik zaman dulu itu tetap ada dalam diri kita. Tapi kita punya pilihan. Kalau tahu itu tidak baik caranya, jangan kita pakai. Didiklah anakmu sesuai zamannya. Karena mereka hidup bukan di zamanmu. Zaman sekarang, pendidikan yang berhasil harus penuh kasih, kelembutan, karena kalau tidak, mereka akan lari ke gadget, ke fitur-fitur yang lebih menarik, dan bahayanya bisa ke fitur yang pornografi, seks bebas, bisa lari ke narkoba, pergaulan gelap, sampai larut malam, bergaya borjuis macam-macam yang tidak mencerminkan anak-anak Tuhan, tapi buat mereka menarik. Nah, di rumah lihat kita sudah enak. Mari kita mengintrospeksi diri. Hanya butuh kasih karunia Tuhan betul untuk kita bisa mendampingi anak-anak kita. Karena kita ini tempatnya juga cuma keberdosaan kita. Tanpa Tuhan nggak bisa. Oke, next berikutnya. Jadi bagaimana memahami anak sesuai dengan zamannya. Kalau kita Bapak Ibu, biasanya kan kita, kalau saya sendiri kan lahir di, bukan baby boomer gitu ya, tapi kita di generasi yang ada X, ada Y, ya. Kemudian anak-anak kita, ya, kebanyakan pasti di, kalau nggak di Alpha ya di Z. Saya generasi X, anak saya di generasi Z. Zaman ada sebuah jangka waktu atau rentang waktu yang panjang atau pendek, namanya zaman. Zaman orde baru, orde lama, zaman pandemi itu ya. Ya, itu tuh zaman yang menandai sebuah masa. Next berikutnya, yuk kita lihat ini. Anda lahir di era apa nih? Kalau saya di tahun 70-an gitu ya, berarti kan saya generasi X. Mungkin sama dengan Bu Tanti atau Pak Yosi atau Pak Yosia atau kalau Ibu Kristika di mana gitu ya. Kita masing-masing ngerti nih. Anak saya dua-duanya ada di generasi Z. Ya, perbedaan generasi biasanya antara 20 tahunan. Anak pertama saya 98 lahirnya. Saya menikah 96. Anak kedua saya lahir di 2003. Kedua anak saya dua-duanya generasi Z. Saya dan suami ada di generasi X. Beda, udah beda banget. Nah kalau kita maksain dari dulu, mama kalau sekolah jalan kaki ya malah jadi anak-anak kita bisa pingsan. Kalau dulu saya sekolah nggak pakai sepatu atau jalan kaki, nggak bisa jajan, harus sampai di rumah bisa makan, telur satu jadi 4, ayam cuman makannya kepala atau leher. Zaman dulu mana mau anak sekarang maunya ya paha atau dada kan gitu. Oke, jadi ini hanya untuk menggambarkan kita supaya kita memahami jauh loh perbedaan zamannya itu. Masa kita mau samain? Siapa ya?
Cuma mama nggak suka karena dia misalnya apa gitu ya, ngerokokan, mama nggak suka tuh misalnya. Atau karena dia orangnya sombong, padahal dia nilainya nggak bagus, mama nggak mau. Nah, itu membuat anak juga sebetulnya ada loh mah yang nyenengin aku, dia gini-gini, mulai terbuka. Dia mulai terbuka. Yuk papa mama di era yang sekarang ini, zaman sekarang, jangan kaku ya. Harus luas, harus lebih lentur. Baik pikiran, hati kita. Lentur bukan berarti kompromi dengan dosa, oh no, bukan. Tetapi kalau memang anak sedang punya yang diinginkan sungguh-sungguh sesuai passionnya, coba next berikutnya. Itu ada beberapa foto anak saya ketika anak saya yang laki, wah dia pinter. Ya ini yang perubahan zaman ya, membuat pola didik juga berubah gitu ya. Kalau tidak, ya nanti kita nggak memahami zaman sekarang ini orang tua tidak bisa kaku. Sudah saya jelaskan tadi ya. Apalagi perkembangan teknologinya, aduh, sudah secanggih sekarang ini orang tua mesti lebih kreatif. Ikut nggak followan sama anaknya di IG, ya, Facebook, IG, Twitter, ya, harus fleksibel, harus komunikatif biar ngerti yang dikerjain anak kita itu apa. Oke, berikut ya, kaku. Karena kalau kaku kita terjadi gap. Gap itu jurang pemisah. Kita nggak bisa klik, nggak bisa dekat dengan anak kita. Kayak ada jarak antara kita dengan anak kita. Kalau kita nggak menjadi pribadi yang luwes dan berempati. Jadilah pribadi yang tidak kaku. Oke, next berikutnya. Karena waktu kita ya, Bapak Ibu ya, nanti kita akan masuk ke kita jawab. Jadi bagaimana memahami anak sesuai dengan perkembangan zamannya? Dengarkan kemauan anak. Kita punya kerinduan, tapi ketika sudah anak remaja, pemuda, coba dengerin dulu. Jangan kita yang menguasai, mendominasi pembicaraan. Ya, jadi sahabat buat anak. Sediakan waktu, ini sudah saya singgung semua di atas tadi ya. Cintai di titik kelemahannya. Dan yang pasti, tidak boleh tidak adalah libatkan Tuhan. Dia yang menciptakan anak kita. Ketika anak bermasalah, dia tahu persis apa yang harus dibenarkan. Untuk itu kita melibatkan Tuhan. Tuhan, saya mesti bagaimana? Sebagai orang tua, apa yang harus saya kerjakan? Untuk mendidik anak saya, untuk mengubah perilaku dia. Tolong kasih hikmatmu. Ya, karena Tuhan adalah orang tua yang sejati buat anak-anak kita. Makanya pendidikan di zaman now ini juga akan berhasil ketika anak kita bergantung sama Tuhan. Tidak lagi bergantung sama diri kita sendiri. Dan dalam mendidik, kalau dijelaskan dalam Secret of Parenting, rahasia, ada buku nih, rahasia dalam mendidik anak. Kalau anak kita keliru, jangan dimaki-maki. Jangan dipukul. Jangan direndahkan martabatnya. Nah, sebetulnya itu lawannya Tuhan. Kita berhadapan dengan yang menciptakan anak loh. Bukan pada anak kita. Anak kita tuh bukan milik kita. Itu hanya dititipin. Jadi kalau ada maki-maki, mukul-mukul misalnya, itu akan terus dipelihara sikap seperti itu. Lawannya adalah Tuhan. Ya, karena Dia yang menciptakan anak kita. Oke, next berikutnya. Mungkin 1, 2, 3 set lagi. Ya, ini pola asuh mesti benar makanya. Makanya jangan otoriter. Otoriter itu hanya sepihak. Jangan masa bodoh, terserah. Aku nggak mau ngomong, ya biarin aja. Ntar anak juga gede dewe, gede sendiri, kasih makan sama maknya. Nggak bisa gitu, nggak bisa masa bodoh. Anda harus tahu betul kerinduan anak apa. Papa harus bagaimana. Pengennya kamu, papa mesti bagaimana. Kalau papa memang salah, papa minta maaf ya nak. Papa minta maaf. Dulu pernah mukul kamu, kamu sakit hati ya. Jangan diem dong. Dulu papa pernah mukul kamu, mama juga pernah mukul kamu. Minta maaf mama ya. Mama akan berusaha lebih baik lagi, tidak akan pukul. Kalau nanti mama marah-marah, tolong ingetin,
Mah katanya nggak mau marah-marah. Karena mama juga manusia biasa. Maafin mama ya nak. Berani nggak Anda mengatakan itu? Karena itu yang membuat hati anak beku kayak batu tuh kemudian bisa mencair. Papa salah. Papa sudah memperlakukan kamu seperti ini. Ini otoriter ya. Sikap yang tidak bagus. Nomor satu. Papa salah. Papa minta maaf. Mama salah. Terlalu ngomel. Bandingin kamu dengan kakak kamu. Dengan adik kamu. Maafin mama ya nak. Itu namanya kita peduli. Nggak masa bodoh. Kita ngertiin perasaan anak kita. Kemudian kita juga tidak memanjakan. Orang tua yang memanjakan. Yang memberikan apapun yang diberikan anak. Hanya akan mendidik anak menjadi anak yang nantinya akan mengatur orang lain juga seperti yang dia inginkan. Jadilah orang tua yang demokratis. Ya, yang mau untuk menuntut baik-baik tetapi juga memfasilitasi dan menyayangi. Memberikan cinta kasih tapi juga mendisiplin. Ini anak saya cowok. Ya, bisa tari balik. Macam-macam tarian, mau ketipung mau apa bisa. Saya bilang, "Aduh, nak, kamu tuh cowok. Masa iya mau nari nanti melambai?" "Mah, please, mah, aku suka ambil ekstrakurikuler di lingkungan seni tradisional, main angklung, main kulintang, nari." Saya bilang ke papanya, "Ini gimana? Anak cowok kok nari? Nanti kalau melambai gimana?" Suami saya mengatakan, "Jangan melarang anak kita ketika memang itu hal yang baik." Bapak Ibu tahu justru karena kita sepakat mendoakan, kita mengizinkan, dia kepilih waktu itu untuk ke Eropa, ke Lefkada, ya, ke Athena, dengan menampilkan misi budaya internasional. Dia waktu itu ketuanya Listra, lingkungan seni nasional. Kementerian Mendikbud mengutus universitas dia untuk tampil di Eropa. Dan anak saya ketuanya. Kalau saya tidak mengizinkan, saya keras, enggak mau, tidak boleh nari, cowok nak nari, saya akan menyesal dan merasa bersalah. Dan saya salah memang dalam mendidik ketika saya tidak mendengarkan anak saya. Next berikutnya. 5 menit lagi ya, karena waktu kita terbatas untuk bisa Bapak Ibu tanya jawab ya. Nanti materi ini silahkan di-share. Siapapun boleh minta materi ini silahkan ya. Karena memang ini nggak bisa sampai selesai waktunya ya. Bagaimana memahami anak sesuai dengan perkembangan zaman? Satu, Anda ingin dikenal sebagai orang tua apa itu kok yuk kita tanyain. Kita refleksikan. Aku tuh pingin anak saya itu mengenal saya sebagai orang tua yang seperti apa ya. Pasti kan kita nggak mau yang nomor satu tadi kan. Kita nggak mau menjadi orang tua yang otoriter, yang masa bodoh, yang memanjakan. Kita mau menjadi orang tua yang anak mengenalnya orang tua yang mencintai anak. Ya, makanya pakai pola asuh yang demokratis. Harapan pada anak apa? Pastinya kita mau anak kita dipakai Tuhan sesuai dengan bidangnya. Ya, mau musik di gereja, mau worship leader, mau nanti mau jadi advokat, akunting, mau jadi pebisnis, nggak masalah. Tetapi dia memberikan itu untuk Tuhan. Ya, oke, next berikutnya. Ya, kasus-kasus generasi saat ini, zaman now kan generasinya sekarang Alpha dan juga Z. Ya, kalau zaman sekarang ini. Anak benci ke papanya. Karena apa? Ini kasus yang saya tangani semuanya. Anak SMA benci. Tante Krisna, saya benci ke papa saya. Setiap kali yang saya lihat, setiap kali yang saya kerjakan, dia itu menyimpulkan. Saya masih bingung. Maksudnya apa? Berikan contoh satu aja. Papamu menyimpulkan apa? Saya sedang pegang HP nih, Tante Krisna. Saya pegang HP. Ya, balas-balas lah. Teman-teman. Dia akan mengatakan, dari tadi, kerjaannya main HP melulu. Kapan belajarnya? Mau jadi apa kamu? Malas. Padahal saya sudah nyuci piring saya ketika tadi saya makan. Saya sudah ngerjain PR saya. Kenapa bukan itu yang dia lihat?
Kenapa dia selalu menyimpulkan yang negatif kepada saya? Saya tidur di kamar, dia buka pintu saya. Pintu kamar saya dibuka, dia akan mengatakan, dari tadi molor melulu, tidur melulu. Anak nggak tahu diri, mimpi diri sendiri aja kagak bisa. Gimana nanti mau jadi orang? Waduh. Saya berharap kita tidak punya pola didik yang keras, kasar, yang menjatuhkan harkat martabat anak kita. Itu bukan cerminan dari Tuhan. Tidak mengikuti firman Tuhan. Kalaupun kita pernah, mari kita berusaha untuk tidak lagi seperti itu. Stop dan kembali memperbaiki dengan minta maaf dan memberikan cinta, senyuman, belayan walaupun cuma satu kali di pundak, di kepala, tapi ketika Anda sudah minta maaf, itu membuat anak merasa sangat-sangat dicintai. Anak juga tahu kok, kalau minta maaf itu nggak gampang. Tapi kalau Anda diam terus, anak juga akan menilai. Bisanya cuma ngomong, kelakuan, nggak mencerminkan. Anak seperti itu ketika SMP, SMA. Ya, makanya jangan sampai anak benci ke papahnya. Ya, sampai anak kemudian kecanduan gadget jadi pabing. Kita pulang pelayanan nggak disapa. Dia main terus, kemudian dia unsosial, tidak bisa berkomunikasi dengan teman-temannya, bahkan bisa juga unhappy. Itu anak-anak sekarang seperti itu. Zaman sekarang banyak banget cuma di kamar melulu, bahkan kemudian tidak mau lagi ke gereja. Karena apa? Lihat papa mamanya terus-menerus ribut. Jadi dia mengatakan, saya tidak mau lagi ke gereja. Karena saya lihat papa mama saya ribut, buat apa? Ada itu yang saya tangani anak-anak. Ya. Anak mabuk, anak gay. Lihat papanya selingkuh. Ibunya nangis melulu. Akhirnya dia kasih kerjaan. Kayak apa sih? Mau jadi ngerjain laki-laki aja sekalian. Mabuk. Dia cowok mahasiswa di Jakarta Barat gitu ya. Saya kerjain aja laki-laki biar. Karena saking benci ke bapaknya. Dia mencoba untuk masuk dalam dunia memabukan. Benci ke ibunya, ketakutan dengan wanita, ibunya kayak singa, galak-galak. Dia jatuh cinta pada cowok. Cowok sama cowok. Anak pembohong, anak benci ke mamanya terlalu cerewet. Penyembahan dulu, doa dulu. Tapi kelakuan kasar. Jadi anak jadi buat apa sih? Ini refleksi buat setiap kita. Anak-anak zaman now itu banyak yang mendam loh sekarang ini. Mendam apa ya? Menahan di hati, tapi dia sangat kritis. Maaf ya, banyak anak-anak sekarang juga bunuh diri. Kalau cinta nggak ada, gampang sekali dia kemudian menghabisi dirinya. Waktu itu kan juga ada kan dengan maaf mama, mahasiswa mana itu ya waktu itu. Karena saya sebagai anak tidak pernah punya bisa memilih hidup saya. Semua pilihan mama. Saat inilah terakhir kali saya memilih hidup saya untuk bunuh diri. Oke ya, Bapak Ibu, saya pikir ini yang saya bisa berikan pada pagi hari ini. Nanti akan lebih lanjut lagi dalam sesi tanya jawab. Silakan materinya bisa di-share nanti dengan lebih dalam lagi, semuanya bisa diberikan gitu ya. Ini anak saya ketika nari Bali, ini anak saya waktu ikut di PBB gitu ya. Dinda, sekarang dia ketua Himata, Himpunan Mahasiswa Perdata ya. Anak saya perempuan. Jadi terpilih gitu ya. Dengan menggunakan teknologi yang ada zaman sekarang, tapi untuk mengeksplor dirinya. Bukan untuk hal yang aneh-aneh. Ini yang harusnya maunya Tuhan ya seperti ini. Dan itu bisa ketika kita memberikan cinta. Memberikan cinta, menyirami dengan kasih sayang, mendoakan. Dan selalu ingat semua hidup ini anugerah Tuhan. Nah, pakai sesuai dengan talenta dan passion kamu. Ya. Baik Bapak Ibu, ini saya bisa berikan pada siang hari ini, pagi menjelang siang ya. Kalau di Bali sekarang udah jam 11 ini ya, lebih 5 menit gitu ya. Silahkan kalau ada yang mau bertanya, karena saya akan lebih senang ketika bisa menjawab pergumulan Bapak Ibu semuanya. Masih ada waktu ya 25 menit, boleh gitu ya, silahkan. Sebelum nanti saya jam
Kalau di sini setengah 12 ya nanti ya. Kalau di sana ya, di sini jam setengah 11. Silakan, atau Bu Tanti mau ambil alih? Ya, baik, mungkin ada yang mau bertanya, silahkan ke Ibu Ya, Dewi nanti yang akan langsung menjawab. Mungkin ya ada ya waktu saya mungkin mau sekitar. bertanya, Bu Tanti. Oh ya, boleh Ibu Widya, silahkan Bu. Ya, terima kasih Bu Krisna untuk materinya pada pagi hari ini, sangat memberkati saya. Nah, Bu Krisna, begini, anak-anak saya ini lahir di apa? Anak-anak saya ini generasi alfa ya. Jadi eh, pemahaman saya itu begini, usia 0 sampai 10 tahun itu adalah masa keemasan, di mana orang tua itu harus kuat mendidik anak-anak dalam hal yang prinsip. Karena menurut saya ini adalah pondasi mereka di masa yang akan datang. Nah, tetapi kan anak-anak sekarang ini kan generasi stroberi, mudah lembek, sedangkan kita orang tua itu berpikir bahwa hal-hal yang prinsip ini tidak bisa dilanggar. Mungkin ada sedikit otoriter begitu, tapi anak kan tidak bisa menerima. Nah, seperti beberapa menit yang lalu anak saya minta izin untuk belanja, tapi kondisi belum mandi, sedangkan saya sudah geleng-geleng, enggak, tapi main kabur aja, gitu. Nah, eh, pada saat saya beberapa kali belajar ilmu parenting bahwa anak itu enggak boleh dibentak, gitu. Nah, sedangkan saya juga punya apa namanya pola asuh sendiri. Kadang-kadang kalau misalnya apa namanya kan kita kasih tahu anak enggak boleh dibentak, cukup ya, jangan main HP ya. Satu, dua, jangan main HP ya. Tiga, jangan main HP ya. Dan kata-kata kuncinya yang paling ampuh adalah Mami hitung sampai tiga. Satu, dua. Nah, itu. Nah, apakah Bu Krisna, pertanyaan saya adalah begini. Dengan pola didik yang kami terapkan ini, ya, melihat anak-anak sekarang adalah anak-anak generasi stroberi. Apakah pola didik kami itu bisa mendatangkan kepahitan di masa yang akan datang? Nah, kami juga berusaha untuk memblend ya otoriter, tapi juga dengan penuh kasih sayang begitu. Nah, itu pertanyaan saya, Ibu. Oke, Terima oke. kasih. Baik, pertanyaan yang sangat bagus ya. Kapan-kapan kalau saya ke Bali, saya kasih buku saya. Makanya diundang ke Bali. Terima kasih. Bu Widya, jadi generasi stroberi itu jangan salah, jangan cuma disalahkan ke anaknya loh. Jadi orang tua itu juga kadang-kala yang membentuk, makanya ada istilah juga parent strawberry. Tas diangkatin, ya itu kan strawberry itu kan jadi lembek karena kadang-kala orang tua juga apa-apa dibelain anaknya. Makanya harus diimbangi tadi misalnya otoriter, tapi otoriter yang benar dong, misalnya nggak boleh ya, boleh nggak nanti. Tadi kan saya mau belanja apa, mau kemana anaknya, boleh nggak nanti. Atau misalnya kita 1, 2, nggak gitu, udah 5 menit lagi loh ya. Waktunya boleh cuma 10 menit lagi. Ini tinggal 5 menit. Ya, di 10 menit lagi, ini sudah 5 menit loh ya. Terus, nah, mau nggak sekarang kita main apa? Kasih alternatif dong. Jangan cuma stop, stop. 1, 2, tapi nggak ada alternatif yang lain. Ngapain sih mama ini? Tetangga saya juga gitu. Kalau anaknya nggak mau mandi, sampai kejar-kejar. Halo, bawa ini ya. Apa tuh? Pecot itu. 1, 2. Ya anaknya malah ngeceh. Dia ketawa lari kemana-mana, tetangga pada keluar. Anak zaman sekarang biarin aja emaknya yang teriak-teriak, gue mau kerjain mak gue, kita jadi keluar, ada apa Cik, itu suruh mandi susah, sudah biarin aja nanti juga mandi sendiri, saya bilang gitu ya. Artinya lihat tuh anaknya itu ketawa-ketawa loh, bukan ketakutan, artinya meremehkan kita. Kalau kita mau nangkep. Jadi kalau apakah dengan strawberry itu bisa kepahitan? Bisa. Pola asuh yang keliru itu pasti bisa memberikan kepahitan. Nah, strawberry generation itu kan sebenarnya kan apapun kadang-kala itu kita manipulasi. Udah nanti mama yang maju. Udah kamu diem aja. Ya, itu membentuk lembek. Lembek. Sebetulnya dia bisa. Kenapa? Harus kita bawain tasnya. Kenapa dia sudah cukup untuk mungkin HP-nya saat ini itu dulu kok digantiin? Ya, mama aku takut nih, mama udah jadul nih sama teman-teman, padahal masih bisa. Ya ngapain kita, udah nanti mama beliin, tenang aja mama beliin. Jadi mentalnya jadi lembek karena kita selalu mau memproteksi anak kita.
seolah-olah anak kita itu nggak bisa apa-apa, mengkerdilkan. Bisa kepahitan? Bisa. Misalnya kita tidak pernah, jangan berenang, nggak usah, nggak apa-apa. Ketika SMP, anak-anak ternyata ada ekstrakurikuler atau retret renang, dia sendiri nggak bisa. Kemudian, ayo renang, nggak bisa. Ih, nggak bisa. Dia akan kepahitan, kenapa dulu mama nggak izinkan aku renang. Jadi aku jadi olok-olokan teman-temanku. Yang membentuk kan orang tuanya ini. Jadi strawberry generation itu bukan kesalahan murni anak, tapi ada juga pencetusnya karena pola asuh kita yang keliru. Gitu loh ya. Jadi mari kita juga introspeksi diri. Kalaupun tadi 1, 2, 3, ya ngapain kasih alternatif ini, anak kalau saya cuma larang pasti nggak bisa. Kita harus paham anak kita. Ya, oh udah tak bikinin sop aja. Nina, ada sop, ada es krim mau nggak? Enak banget nih. Udah ya, 5 menit lagi ya. Jadi pakai mendidik pola waktu. Boleh 1/4 jam lagi, boleh setengah jam lagi. Setengah jam berarti di angka berapa? Oh ya, final alfa kan tahu. Di angka 6 mah, betul. Ini sudah di angka berapa? 4. Berarti habis 4 berapa? 5. Tinggal 5 menit lagi. Oke, tas dulu. Ya, kayak gitu namanya kreatif. Untuk orang tua zaman sekarang yang anaknya di zaman alfa. Jadi pola asuh yang keliru pasti bisa mendatangkan kepahitan. Makanya komunikasi. Tadi kamu tersinggung nggak mama suruh selesaiin main HP-nya? Ya iyalah, aku kan masih pengen mah gitu ya. Iya, tapi kan udah kesepakatan. Iya sih, udah kesepakatan setengah jam lagi. Jadi komunikasi itu dah yang terpenting. Ibu Widya yang cantik gitu ya. Terima kasih. Silakan yang lainnya. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Ibu Dewi. Iya, langsung Pak Nyoman Sumaryana. Oke, puji Tuhan, terima kasih buat kesempatan. Saya baru menyadari dan terus terang karena mungkin gaptek ya ini. Jadi ternyata selama ini pola asuh saya sangat salah. Dan saya terima memang didikan yang otoriter dari orang tua sangat keras, dan saya pikir dengan seperti itu saya harus mendidik anak-anak saya. Nah, tadi sangat ditegur dan mau nangis mau bilang apa karena sudah terjadi. Saya sempat ditangkap bahwa harus minta maaf. Saya sudah minta maaf, tetapi saya masih merasa perlu harus merekonsiliasi. Nah, kira-kira step apa yang mungkin bisa saya ambil untuk sungguh-sungguh membuat anak-anak itu pulih kembali, begitu. Karena 3 orang anak ini ya laki-laki semua dengan perlakuan saya yang agak keras ini. Mungkin di depan saya mereka tetap rasa takut, rasa ini, tetapi ternyata di balik semua itu ada hal-hal yang mungkin mereka sembunyikan. Nah, seperti itu. Ada kebohongan yang tadi saya terima. Nah, jadi mohon advice-nya dari Ibu Krisna. Terima kasih. Baik, terima kasih Pastor Nyoman. Tentu kalau memang anak terluka gitu ya, memang kadang-kadang di depan kita kan udah baik-baik nih. Tapi kan kita belum tentu bahwa ternyata dia masih menyimpan kepahitan. Nah, kalau untuk merekonsiliasi tentu pertama saya dengan senang hati untuk bisa memfasilitasi ini. Tetapi anak-anak itu kadang-kadang sulit. Orang kalau bermasalah suruh konsultasi itu kan nggak gampang. Kita udah menawarkan berkali-kali, tahu betul, tapi mereka kan juga ngapain sih? Males nanti juga gini-gini terus. Itu yang pertama ketika nanti ditawarkan, nah papa kan nggak sempurna. Papa tahu papa itu dulu mendidik kamu keras. Pasti ada luka. Ya, tawarkan yang pertama. Tolong dong, mau konseling ya, nanti ada rekan saya, Ibu Krisna, kalau menghubungi kamu mau nggak? Kalau anak udah ngomong mau, silakan kasih nomor telepon ke saya. Jadi bukan saya menawarkan sebetulnya. Konseling nggak boleh nawarkan kayak orang jualan peyek atau jeruk. Mau ya? Ayo, kapan? Mau apa? Enggak. Tetapi anaknya mau dulu. Ya, kadang-kadang kita yang dewasa aja tahu kita tuh bermasalah. Ya, kita sudah kadang-kadang juga sungkan menawarkan. Padahal ini penting banget untuk diselesaikan. Ini suami istri ini, aduh, seperti ini mau sampai kapan? Tapi juga nanti ya kita bisa apa?
kita bisa apa? Kalau dia sendiri tahu masalah tapi dia tidak mau menyelesaikan masalahnya, tidak mau dibantu, tidak merasa itu bermasalah, anak-anak kadang-kadang juga malu gitu kan, tidak merasa ada masalah, udah baik aku sama bapak aku, udah kelar, padahal ternyata masih ada luka yang nanti itu mungkin mempengaruhi ketika dia menikah, ketika dia mendidik anak, seperti Pastor Newman kan, saya nggak tahu cara mendidik kayak apa ya, saya mah kayak polanya kayak bapak saya. Nah, ini anak kalau tidak dibereskan bahwa ternyata bapaknya mendidik seperti itu bukan kesalahan Pastor Nyoman Tunggal. Kesalahan kakek neneknya. Kakeknya yang juga otoriter. Jadi kamu harus bisa berdamai dengan masa lalu. Ya, sekarang udah bagus, udah pada mahasiswa, udah melayani Tuhan. Nanti masuk ke jenjang itu supaya beres. Ya, jadi yakin ya, udah nggak ada apa-apa. Dulu pernah apa kamu diapain, dipukul? Sampai mungkin kamu nangis ketakutan, iya Bu, saya, lah ini membuang sampah-sampah. Saya waktu SD diperlakukan seperti ini, SMP seperti ini, bagus dia membuang sampah-sampah dia di masa lalu. Ya, karena kadang-kala juga ada seorang ayah yang betul-betul pengen mendidik sangat keras dengan alasan untuk mendisiplin, tapi kalau melukai hasilnya nggak bagus. Atau ada yang cuma diem aja, fatherless, nggak hadir, nggak peduli amat lah dengan anak saya, masa bodoh lah. Ada, bapaknya ada, tapi nggak peduli. Anak-anak juga nggak dekat. Ini juga nanti pola asuh dalam pernikahan mereka akan seperti ini loh. Hati-hati, karena pohon keluarga kita nggak beresin, anak kita nanti juga akan seperti itu. Mengerikan sekali. Tapi kalau kita, Pastor Newman bagus lah, sudah luar biasa mengakui, ya, kemudian juga ngomong ke anak, tinggal nih kita doain ya, anaknya mau apa tidak, ya, kalau udah mau dengan senang hati saya akan mendampinginya. Begitu, ya. Terima kasih Pastor, tinggal Ya. ditanyakan aja ke anaknya, gitu. Kalau nggak mau jangan dipaksa juga, karena itu buat kami konselor sulit untuk menolong ketika dia tidak merasa dirinya ada yang bermasalah atau perlu ditolong. Begitu. Terima kasih, Ibu. Sama. Baik. Ini istrinya nggak ikut Pastor Nyoman, Bu Kade. Ikut dia mendengarkan di sebelah saya. Oh, Mungkin- ya silakan Bu Tanti lanjut. Ya, baik, puji Tuhan. Terima kasih. Mungkin satu lagi yang mau bertanya. Ini Ya, jarang. saya yang terakhir. Oh ya, silakan Pak Michael. Pak Michael. Terima kasih. Materinya luar biasa bagus. Saya sangat diberkati dan puji Tuhan kalau diizinkan dapat materinya. Nah, pertanyaan saya adalah, ini mungkin pertanyaan klise. Cuma memang sekarang adalah kondisi di mana kalau anak-anak itu sulit sekali dilepas dari HP. Saya sempat untuk anak saya karena lihat apa ya, dia kalau di TikTok itu ekspresif sekali gitu. Jadi dia kayak ya seperti dia menemukan dunianya gitu. Nah, bagi saya kurang nyaman. Akhirnya saya bilang saya nggak suka kalau mau pegang HP harus hapus TikToknya. Itu contoh. Tapi di sisi yang lain saya pikir ini dunia anak-anak kan memang nggak jauh juga dengan itu gitu ya. Jangankan anak-anak, bapak-bapak atau ibu-ibu saja nggak pegang HP kayaknya gimana gitu ya. Ya, saya berpikir apa saya egois gitu. Nah, tapi di sisi yang lain karena HP kadang-kala tidur malam gitu dan nah gimana kira-kira mengatasi kalau bisa dibilang kecanduan atau efek negatif dari HP terhadap anak gitu ya. Terima kasih Bu Dewi. Ya, baik. Pertama-tama memang perlu kita harus menyadari nggak mungkin atau mungkin sulit lah zaman sekarang tidak mengizinkan anak memegang HP. Itu harus kita pahami dulu. Zaman sekarang itu sulit tidak mengizinkan anak memegang HP. Tetapi yang perlu kita juga pelajari adalah harus ada kesepakatan.
kamu mau HP mau jam berapa sampai jam berapa. Biarkan dia yang memilih, itu yang pertama. Karena kalau dia yang memilih, dia akan bertanggung jawab dengan pilihannya. Jangan kita maunya papa kamu jam pulang sekolah aja deh, jam sekian sampai sekian, misalnya. Jangan kita yang atur. Nanti kalau kita yang atur, dia akan, ya itu maunya papa. Papa nggak ngertiin aku. Terus kemudian ya ketika memang dalam hal TikTok-nya itu, TikTok seperti apa? Kalau memang dia passionnya menari-nari, ngikutin, yang memang itu passion dia, jangan dilarang. Itulah bagian hidup dia, ya. Itu ya harus kita tadi orang tua zaman now harus lentur. Papa nggak suka ya, papanya jadul sih nggak suka. Papanya angkatan gitu ya. Yang bergerak juga susah misalnya. Nah, jangan disamakan dengan anak zaman sekarang yang suka bilang, itu tadi di materi saya, nanti kalau Bapak Ibu lihat, anak saya itu ketua koordinator cheerleader. Nanti tadi belum sempat kelihatannya. Itu pahanya kelihatan, pusernya kelihatan. Aduh deh, mama mau ditaruh di mana muka mama pakai baju kayak gitu. Ini seragam, mah. Mama ikut deh lomba. Semuanya kelihatan puser sama paha sampai pantatnya. Jadi ya saya yang katrok ya, saya bilang gitu ya, dalam hati saya yang katrok. Nanti Bapak Ibu akan lihat itu, aduh pahanya besar kelihatan gitu, mama nggak suka. Ya kan mama, please deh mama nggak usah bingung deh. Ini tuh lihat aja, nanti aku bisa nari dengan bagus, naik ke pundak, lempar di atas kepala, bocah dilempar ke sana. Aduh, ini kalau sampai jatuh remuk semua nih tulang. Saya sebagai orang tua, mau cari yang lain toh Dinda. Mah, please, aku masuk SMA Negeri 1 ini, salah satunya selain favorit, memang aku pengen ada cheerleader-nya. Tolong jangan larang aku. Udah digituin gimana saya? Ngomonglah ke suami saya. Pak, ini anak ikut cheerleader. Doain aja, nggak apa-apa. Biarin aja. Tiap hari ya banyak-banyak. Namanya trombopop, namanya apa hot cream itu udah banyak banget dia beli sendiri, saya nggak beliin. Artinya dia tahu tanggung jawab risiko. Kita harus orang tua zaman now yang fleksibel tadi, ngikutin lah. Ketika tidak melanggar firman Tuhan, cuma sekedar bahaya atau gaya-gayanya kok tidak sesuai selera kita, ya biarin gitu ya. Tetapi kesepakatan itu penting. Ya, mau jam berapa kamu? Papa kasih waktu sehari 3 jam atau 2 jam deh. Misalnya, tanya dulu, kamu mau sehari main HP berapa jam? 5. Loh, banyak banget, nggak bisa. Nggak boleh 5 jam. Ya, 2 jam. Jangan Pak, 2,5 jam deh. Nah, kita juga lentur. Oke deh, 2,5 jam. Ya, sehari 2,5 jam. Di jam berapa? Nah, tugas kita memantau nih. Misalnya dia ngomong, pulang sekolah deh di jam 1 sampai jam 3 siang. Kurang 1 jam. Tadi, dengan waktu tadi, bantuan tadi, kurang setengah jam. Gitu ya. Jadi, tidak mungkin kita melarang anak tanpa HP, tetapi kesepakatan itu tetap penting, dan kita membimbing untuk sebagai kita punya otoritas di dalam diri anak kita, tetap dihormati, dan yang pasti jangan kita tidak bisa menerima selera anak ketika itu tidak melanggar Tuhan, firman Tuhan, biarinkan ya. Diizinkan TikTok gitu ya, tidak melanggar firman Tuhan ya. Jadi kita juga harus pantau TikToknya semacam apa gitu. Itu Pak Michael. Kalau anak saya dengar saya bertanya begini, dia bilang begini, ya tuh kan Pak, pas tuh kan, Iya. itu pasti dia bilang begitu. Itu anak Jadi, cerdas, anak zaman ya gitu. Ya, mungkin itu kesalahan dari pemahaman saya sebagai orang tua yang terlalu membatasi. Tapi nasihat Ibu, masukan Ibu, saya coba akan jalankan. Terima kasih Ibu, sangat baik. Dan semoga juga jadi berkat buat kita semua. Tuhan berkati Bu Dewi. Jangan lupa materinya saya minta Bu ya. Kalau ada materi lain, dengan senang hati. Materi lain ya undang yang lain dong. Siapa, apapun boleh. Buat Pak Michael apa sih yang nggak boleh? Ya. Bapak Ibu juga. Silakan Bu Tanti, masih adakah? Boleh nggak apa-apa satu lagi? Baik, Puji Tuhan. Ini terima kasih banyak untuk materi hari ini dan juga untuk pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita jadi terbuka ya, yang real dengan kehidupan kita. Jadi kesimpulannya kalau tadi saya bisa
menyimpulkan gitu ya, bahwa ternyata kita pun mendidik harus sesuai dengan zamannya. Jadi zaman kita jangan kita bawa didikan untuk hari ini gitu. Tapi kalau untuk masalah teknologi kita juga perlu memahami. Tapi jangan keterusan gitu ya Bu Dewi ya. Nanti malah ibunya karena mau mempelajari, pengen supaya pendekatan dengan anaknya malah main TikTokan terus Facebookan karena ini Ya, kan mau belajar gitu betul, betul. ya. Baik, puji Tuhan. Jadi terima kasih banyak untuk hari ini. Dan untuk closing statement nanti saya serahkan kepada Pak Yosia. Saya persilakan. Haleluya, shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Bu Tanti. Ya, saya pribadi sangat diberkati dengan materi ini dan berterima kasih kepada Ibu Krisna Dewi Maharti ya. Di tengah-tengah kesibukan masih mau melayani kita dengan materi yang luar biasa. Karena kalau saya lihat tinggal mungkin kurang lebih 30 menit dari sekarang sudah ada kegiatan lain lagi ya, luar biasa. Jadi saya pribadi sangat diberkati, ini sangat berharga ya menurut saya karena ada banyak hal yang bisa menginspirasi dan memberikan referensi sehingga bisa mendidik anak dengan baik karena apa ya generasi setelah kita itu kan tanggung jawabnya adalah kita sebagai orang tua. Jadi karena Ibu Dewi juga sebentar ini sudah ada pelayanan, jadi saya hanya mengatasnamakan Pak Pembina, Pak Ketua, dan seluruh pengurus Infinity Ministry, bahkan kepada seluruh hamba-hamba Tuhan yang ada di Infinity Ministry, mengucapkan terima kasih kepada Ibu Krisna Dewi Maharti ya, atas materi yang dipaparkan, dan saya juga bersyukur bisa melihat wajah Ibu ya. Haleluya, karena wajah Ibu itu penuh senyum, menginspirasi, dan pembawaannya juga memang kekinian ya. Haleluya, tidak membosankan. Puji Tuhan, tadi saya lihat peserta yang ikut itu sampai 31 ya tadi fullnya ya, 31. Terima kasih. Dan kita di keluarga besar Infinity Ministry tentu bersyukur karena ada waktu-waktu yang memang rutin kita dibekali dengan materi-materi tentang keluarga, tentu ini adalah berkat yang luar biasa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Ibu Ketua, kepada Ibu Tanti. Iya, baik. Sekali lagi terima kasih Pak Yosia dan terima kasih sekali lagi untuk Ibu Krisna Maharti untuk pembekalan kita hari ini ya. Untuk materi nanti yang ingin mendapatkannya silahkan japri ke saya karena saya tidak akan share ini di grup supaya kita karena materi ini mahal ya Bu Dewi ya. Jadi kita yang sudah spend waktu memberikan waktu itu yang dapat gitu. Jadi nanti silahkan karena ada PowerPoint-nya dan juga ada video boleh ya Bu ya di-share juga. Ya, baik. Terima kasih. Jadi sekali lagi terima kasih banyak untuk teman-teman atau untuk Bapak Ibu agen Infinity Ministry dan terutama untuk Ibu Krisna Dewi Maharti yang sudah meluangkan waktu buat kita. Atas nama pembina, ketua, dan juga pengurus Infinity Ministry kami mengucapkan banyak terima kasih. Kita akan segera akhiri untuk pertemuan kita. Nanti dengan hormat Pendeta Sonce Sorongan akan tutup di dalam doa. Ya, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur untuk hari ini kami dapat mengikuti webinar yang sangat memberkati kami. Materi-materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Dewi sangat menolong kami sebagai orang tua dalam mendidik anak-anak Tuhan di hari-hari ini. Tuhan tolong supaya apa yang sudah kami dengarkan pada kesempatan siang hari ini itu benar-benar dapat memotivasi kami juga sebagai orang tua untuk kami terus membawa dan mendidik mereka, memberikan kepada mereka kebebasan, kesempatan, tapi kebebasan yang terkontrol, yang terkendali sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Berkati semua teman-teman yang sudah mengikuti acara ini. Terlebih khusus berkati juga Ibu Dewi bersama suami dan anak-anak semua di dalam perlindungan dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Kami akan akhiri webinar kami pada siang hari dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih banyak.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu Semuanya, nanti memberkati. Terima kasih Bu Dewi. Terima kasih. selanjutnya.